Tidak suka dengan rekayasa pikiran. Hati-hati loh dengan intelektualitas. Karena intelektualitas itu kadang-kadang menipu. Kalau ada orang yang menjelaskan ini, menjelaskan itu, semua penjelasan adalah persepsi. Itu yang disebut dengan pengetahuan konsep. Dan harus yang kita cari adalah pengetahuan rasa. Pengetahuan konsep dengan pengetahuan rasa beda. Jadi kalau tadi jeruk adalah sebuah buah yang terbuat dari ini itu, warnanya kuning, rasanya itu pengetahuan konsep. Semua kata-kata. Karena yang sebenarnya jeruk adalah makan. Gimana jeruk? Gitu. Beda dengan semangka. Beda. Semangka gimana? Gitu. Buah naga. Gitu. Coba disuruh memejamkan mata, kasih buah yang macam-macam. Bisa bedakan. Apa ini? Jeruk. Jeruk apa? Ini kayaknya ini sunkist nih. Wow. Betul nggak? Ini jeruk nipis ini. Ini purut kayaknya ini. Sampai jenisnya tuh bisa itu. Betul nggak? Semua kebenaran itu di sini. Di sini ada alatnya untuk mengecek kebenaran itu. Makanya sekarang bedakan mana pengetahuan konsep, mana pengetahuan rasa. Karena kebenaran ada dalam rasa, bukan rarasaan. Awas, rarasaan teh asa bener. Betul nggak? Iya, salah pasti. Mereka yang kosong dan terbuka. Gelas kalau kosong nih, kalau kosong ada kemungkinan bisa diisi. Kalau terbuka nih, covernya, kafir. Kalian tuh sembarangan bilang orang kafir sama orang lain yang berbeda keyakinan. Duh, kampungan. Nih kafir tuh ini, cover. Buka covernya. Sudah kosong buka covernya, bisa diisi? Bisa. Tapi sudah isi ada covernya tertutup. Gak bisa. Makanya kebenaran miliknya orang yang kosong dan terbuka. Yuk terbuka. Jujur pada diri sendiri. 3, kebenaran miliknya mereka yang rendah hati. Orang yang sombong tidak pernah dialiri kebenaran. Oleh karena itu sudah kosong, sudah terbuka. Kalau tempatnya masih di atas, siapa yang mau ngisi? Males. Sudah kosong, terbuka, di bawah. Sudah siap Desi. Makanya saya kasih tahu. Mohon maaf. Saya lebih gampang mengajarkan orang-orang model gitu. Daripada orang-orang yang seperti banyak pengetahuannya padahal cuma sampah saja. Karena yang disebut pengetahuan oleh dia itu sebenarnya adalah pengetahuan konsep. Lihat saya semuanya. Apakah pernyataan sama dengan kenyataan? Ulangi. Apakah pernyataan sama dengan kenyataan? Semua pernyataan yang diuraikan di buku belum tentu sama dengan kenyataan. Makanya kasihan tuh anak di sekolah, kasihan mahasiswa disuruh mendefinisikan ini, mendefinisikan itu, padahal semua itu adalah pengetahuan konsep. Betul? Nah, oke. Nah, siapa pemilik kebenaran? Mereka yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Siapa pemilik kebenaran? Mereka tidak perlu menempuh sekolah-sekolah tinggi, karena kebenaran itu urusan kesadaran, urusan pengalaman. Saya bukan menyepelekan yang sekolah tinggi, tidak. Sekolah tinggi tentu saja bagus, biar punya kertas buat melamar pekerjaan. Silakan yang mengagung-agungkan kertas, cari kertas. Duit kertas, ijazah kertas, sertifikat kertas. Apalagi? Surat tanah kertas. Silakan yang senang mengumpulkan kertas, selamat deh. Iya, bahkan kertas pun dipertuhankan. Oke, lanjut dulu. Jadi pernyataan dengan kenyataan beda. Nih, lihat saya. Jadi kenyataan belum tentu sama dengan pernyataan.
Karena pernyataan itu adalah rangkaian kata-kata yang dibuat oleh manusia untuk menjelaskan sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dijelaskan. Saya ngajar di universitas, saya ngajar pada mahasiswa arus listrik. Dalam buku fisika, arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir per satuan waktu. Itu pernyataan. Apakah kenyataannya begitu? Sampai sekarang pun saya tidak melihat muatan mengalir dalam kabel. Daripada enggak, biar pada sibuk guru. Kalau guru sibuk kan siswa sibuk. Semua jadi pada sibuk. Kalau sibuk dapat gaji. Gitu aja. Kita tuh main-main aja semua. Bukan jangan terlalu serius. Arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir per satuan waktu. Saya punya kabel, kemudian ujungnya saya masukkan kutub positif, ujungnya saya masukkan kutub negatif. Ngalir tuh. Kelihatan gitu di kabel? Siapa yang bisa melihat ada muatan bergerak di sini? Enggak ada. Tapi daripada enggak ada, diadakan supaya kita semua sibuk. Apakah arus listrik adalah muatan yang bergerak persatuan waktu kebenaran? Bukan. Itu pembenaran supaya sibuk. Karena arus listrik yang sebenarnya apa yang terjadi di kabel ini sekarang? Yang terjadi di kabel ini semua tidak ada yang tahu. Ada ilmuwan namanya Drude, orang Amerika. Dia bikin model kabut elektron untuk menjelaskan arus listrik. Ya agak lumayan, tambah ruwet. Mahasiswa saya ajarkan model Drude ini, bagus mahasiswa, tambah pusing. Tambah banyak yang gak lulus. Tapi kalau mahasiswa menjawab arus listrik adalah pokoknya gitu deh. Itu makin gak lulus. Gak boleh di sekolah begitu. Harus pura-pura pinter. Pura-pura banyak kata-katanya, tulisannya. Harus pura-pura. Di sekolah harus pura-pura. Kalau arus listrik adalah apa yang terjadi di kabel itu saya tidak tahu. Tambah gak lulus. Ngerti ya? Ini kuliah udah tingkat tinggi nih ya. Supaya mengerti mana kebohongan, mana kebenaran. Karena kita selama ini menganggap semua yang dikatakan orang walaupun tidak ada buktinya kita sebut itu kebenaran. Padahal hanya cek jeng cenah. Oke, jawab pertanyaan saya. Apakah penjelasan tentang air sama dengan air? Tidak. Apakah penjelasan tentang api sama dengan api? Tidak. Apakah penjelasan tentang Allah sama dengan Allah? Banyak yang menjelaskan Allah. Berani-beraninya. Jadi Allah itu tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan. Tapi para nabi, para rasul mengajarkan dia bisa ditemui dan dirasakan kehadirannya setiap saat. Ud'uni astajib lakum. Undanglah aku akan selalu mengabulkan seluruh undanganmu. Oke. Nah, pakai ayat sekarang. Biar kelihatan ngajinya. Ini Quran surat Az-Zuhruf ya, surat ke-43 ayat 78. Laqad ji'nakum bil haqq walakinna aksarokum lil haqq karihun. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu. Tetapi kebanyakan di antaramu benci pada kebenaran itu. Ini bahasa Qur'annya aksaro, kasiro. Kasiro itu artinya 90%. Nah lawannya kasiro kalau di Quran dalam bahasa Arab itu adalah kolil. Kolil itu sebagian kecil. Ya kalau di persentasi kolil itu 10% lah. Nah sedangkan Quran mengatakan laqad ji'nakum bil haqq walakinna aksarokum lil haqq karihun. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antaramu benci kepada kebenaran. Jadi Quran mengatakan yang benci terhadap kebenaran ini lebih banyak. Berarti kalau dipersentasi, yang senang kebenaran berapa persen? 10. Yang benci kebenaran 90. Berarti yang senang definisi,
Yang senang penjelasan berapa persen? Yang senang dongeng, cerita berapa persen? Yang percaya pada dongeng, cerita berapa persen? Banyak? Siapa di antaranya? Jangan-jangan kita ikutan yang 90. Makanya di Quran surat Al-Kahfi kan jelas. Masuklah kamu ke dalam golongan yang sedikit. Masuklah ke dalam gua yang bisa memberikan kamu keselamatan. Bukan masuk ke gua situ. Tahu gua? Gua atau gue? Gue itu aku. Artinya masuklah ke dalam gua, meniti ke dalam dirimu. Temukan diri sejatimu. Itu. Karena meniti ke dalam diri pasti dapat pengalaman. Mana yang paling bagus? Cerita Musa atau menjadi Musa? Jawab yang betul. Cerita Musa atau jadi Musa? Kalau cerita Musa dapat apa? Dongeng tentang Musa. Kalau jadi Musa dapat apa? Dapat pengalaman seperti yang dialami Musa. Bisa membedakan mana pembenaran, mana kebenaran? Oke, selama ini kalian ngaji cerita Musa atau menjadi Musa? Cerita Muhammad atau menjadi Muhammad? Cerita Yunus atau menjadi Yunus? Kasihan deh lo. Tapi ngaku-ngakunya sudah mencapai kebenaran. Ya Allah. Clear sampai sini? Oke. Gimana? Tersentuh sedikit? Kalau ada tersentuh sedikit udah bagus tuh. Masih ada tanda-tanda kehidupan itu. Nah, itu sebabnya kita harus mencari tali Allah. Sudah tahu tali Allah? Sudah tahu tali Allah? Saya tanya dari tadi banyak gak taunya. Makanya Allah mengatakan, lihat saya. Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wala tafarroku. Wazkuru nikmatallahi alaikum. Idh kuntum a'daan. Fa'allafa baina qulubikum. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa khufratin minan nar fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Mengerti? Jawab dong. Sering baca ayat ini. Kenapa? Kalau baca ayat sendiri tidak pernah bertanya. Tanya sama kamu, mengerti? Gitu. Kalau gak mengerti ya saya jelaskan sekarang. Wa'tasimu bihablillah. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah. Habl itu tali. Yang luar biasa, lihat saya semuanya. Ada seorang ilmuwan namanya Hubble. Dia pencipta teleskop Hubble. Dan ketika teleskop Hubble diciptakan, maka sejarah tentang alam semesta terbuka. Karena apa? Setelah Hubble merekam proses penciptaan alam semesta. Jadi ledakan alam semesta yang terjadi jutaan miliaran tahun yang lalu, itu baru terekam sekarang. Karena cahaya itu untuk merambat perlu waktu. Walaupun kecepatan cahaya itu adalah 300 juta meter per detik, tetapi ledakan di alam semesta ini baru tertangkap oleh kameranya Hubble. Bayangkan setelah miliaran tahun, betapa tak terbatasnya alam semesta luas nih. Yang luar biasa ini Hubble itu orang Amerika, tapi dikasih nama bahasa Arab. Dan saya curiga jangan-jangan orang tuanya udah tahu ayat ini. Karena kata-kata Hubble adanya di Quran surat Ali Imran nih ayat 103. Sayang saya sekarang tidak bisa ketemu orang tuanya. Tapi saya kagum karena apa? Dia dikasih nama Hubble. Dan gara-gara teleskop Hubble sejarah alam semesta terbuka semuanya. Kita mengenal yang disebut dengan supernova. Yang di Quran disebut mawar merah.
Fa idza saqatis sama'u fakanat wardatan kadihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ketika langit ruhanimu terbuka, saat itu kau akan menyaksikan merah mawar seperti kilapan minyak. Siapapun yang sudah menyaksikan itu dalam dirinya, dia sudah menemukan kebenaran. Sudah belum? Kalau belum jangan banyak ngomong. Diam saja. Cari kebenaran itu, karena itu ada dalam dirimu. Jadi supernova bukan hanya di teleskop Hubble, ada di sini. Dan tubuh kita ini adalah teleskop Hubble yang sebenarnya. Lebih canggih daripada teleskop Hubble buatan Hubble itu sendiri. Banyak yang tidak tahu kalau tubuh yang hebat ini adalah teleskop Hubble buatan Allah dengan tangan Allah sendiri untuk menyaksikan kebesaran Allah yang ada di dalam diri kita. Maka di Quran dikatakan, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang menemukan tanda-tandaku dalam dirinya, dia sudah menemukan kebenaran. Lanjut dulu. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Jadi sebetulnya tali Allah yang sebenarnya adalah nikmat yang Allah berikan kepadamu. Apa nikmat yang paling besar? Nikmat yang paling besar adalah merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita. Makanya lihat di Quran surat Al-Fatihah. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Syiratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Yang diberi nikmat cuma 4. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Itu dinyatakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Jadi nikmat yang paling besar dari Allah untuk manusia adalah ketika manusia sudah merasakan kehadirannya, sudah menyaksikan keberadaan Allah dalam dirinya. Itu nikmat yang paling besar. Dan siapa yang sudah sampai di situ, berarti dia sudah dapat nikmat Allah. Dan siapapun yang sudah merasakan nikmat Allah, merasakan, bukan menjelaskan, berarti dia sudah ketemu tali Allah. Tali ini yang akan mempersatukan kita. Makanya kenapa tafsir beda-beda? Kenapa pemahaman ayat beda-beda? Karena masing-masing berbicara pakai otaknya sendiri-sendiri. Masing-masing belum mengalami. Sama seperti tadi. Saya tanya, itu jeruk rasanya gimana? Beda kan semuanya? Ada yang bilang kecut, ada yang bilang asam, ada yang bilang manis. Bohong semua. Padahal kalian tidak makan jeruk. Itu pakai ilmu kirata namanya. Tahu ilmu kirata? Dikira-kira dan tidak nyata. Jadi yang sebenarnya rasa jeruk itu apa? Rasa jeruk itu hanya bisa dirasakan kebenarannya oleh orang yang sekarang dia ambil jeruk dan memakannya. Ketika ditanya, gimana rasa jeruk? Pokoknya gitu. Dan kalau kalian 10 orang merasakan jeruk yang sama, gak akan berantem. Berantem itu terjadi karena jeruknya gak ada. Betul gak? Da pas saya teh jeruk naoge. Masing-masing mendefinisikan jeruk. Selamat. Pas saya. Jadi perdebatan itu yang disebut dengan memperebutkan pepesan kosong. Jeruk na masing-masing belum punya pengalaman merasakan jeruk, tapi tiba-tiba masing-masing seperti yang paling pinter ngomong jeruk. Kehartos? Wah, ini ilmu udah luar biasa. Saya hari ini ngasih bonus sebetulnya ini. Gratis lagi. Jadi sekarang mengerti tali Allah. Apa tali Allah? Tali Allah itu adalah pengalaman bersama Allah. Pengalaman merasakan kehadiran Allah. Dan setiap orang yang sudah merasakan pengalaman itu, apapun sebutannya buat dia, gak penting lagi. Maka Allah mengatakan, ketika nikmat Allah belum turun kepada kamu, kamu selamanya akan bermusuhan. Maka Allah mempersatukan kolbumu. Ini kata-kata yang dipakai kolbu. Yang dipersatukan tuh kolbu. Ya Allah, luar biasa ayat ini. Lalu
menjadikan kamu semua sebagai ikhwan, saudara. Dan kalau kita sudah merasakan kolbu kita, merasakan pengalaman yang sama tentang Allah, semua kita akan bersatu, apapun keyakinannya. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kamu akan menjadi saudara. Makanya di zaman Nabi, di zaman Rasul, kenapa mereka menyebut sahabat? Dan persaudaraan mereka sangat luar biasa. Apa yang mengikat mereka? Habl, tali Allah. Dan tali Allah yang sebenarnya adalah nikmat pengalaman untuk merasakan Allah pada diri kita masing-masing. Paham sekarang? Jadi ayat ini jelas ya. Lalu Allah mengatakan apa? Ya. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Pada saat itu kamu sedang berada di tepi jurang neraka. Kapan kita berada di jurang neraka? Ketika kita memperdebatkan pepesan kosong. Ketika kita memperdebatkan sesuatu yang masing-masing kita pun belum merasakannya. Maaf ya, ada yang sudah merasakan akhirat? Maka masing-masing akan cerita akhirat menurut versinya sendiri-sendiri. Debat? Beda pendapat? Tidak bisa dihindari. Pasea? Tidak bisa dihindari. Akibatnya siapa yang merasa kuat mulai menunjukkan taringnya. Jadi ujung-ujungnya pakai ini. Betul? Memaksakan pendapatnya pada orang lain supaya orang lain mengakui pendapatnya paling benar. Itu yang terjadi setiap hari. Supaya orang percaya pakai label macam-macam di namanya. Supaya orang percaya pakai dandan macam-macam. Ya? Ke pasar baru dulu. Biar kayak wali. Wali murid maksudnya. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Apa yang menyelamatkan Allah? Apa yang menyelamatkan kamu? Yang diberikan Allah. Nikmat. Makanya nikmat hanya diberikan pada 4 golongan. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Jadi kalau kalian bikin rumah baru, jangan sok-sokan tasakur bin nikmat. Jangan pakai Arab. Ya. Buat ram di rumah baru. Gitu undangannya, jelas. Tidak ada di Quran rumah baru itu nikmat, nggak ada. Karena yang dapat nikmat cuma 4, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Yang punya rumah baru nggak ada golongannya. Kan kita sudah terbiasa kan ngaku-ngaku tasyakur bin nikmat, rumah baru. Gaya. Nggak ada di ayatnya. Orang yang punya rumah baru nggak masuk golongan dapat nikmat itu. Ya, itu biasa ya. Jadi kalau mau buat tram aja, nggak usah pakai judul macam-macam. Buat tram kan intinya dahar. Nih gaya-gaya ting judulnya, betul? Kalian tuh kalau udah pakai judul keren, isinya gitu-gitu aja, betul nggak? Iya. Penting mah sambal, jengkol, peda, petei, kan gitu, betul? Jadi kalau makanan enak itu nikmat atau enak? Nah itu, pokoknya judulnya makan enak, gitu. Tasakur bin nikmah. Ngasal. Lanjut dulu. Ya. Demikianlah Allah menerangkan tanda-tandanya. Yuk lihat saya semua. Jadi ketika seseorang sudah mengalami Allah, merasakan kehadirannya, menyaksikan keberadaan dalam dirinya, berarti dia sudah melihat tanda-tandanya. Makanya tadi saya tanya, jumpa dulu, ingat dulu. Jumpa dulu dong, baru ingat. Jadi kalau sudah jumpa dengan tanda-tandanya, baru bisa mengingatnya. Masuk akal? Oke. Maka Allah bilang di Quran, agar kamu mendapatkan petunjuk. Ayat ini keren sekali. Udah ketemu sekarang hablum minallah, wa'tasimu bihablillah. Sudah ketemu tali Allah? Apa tali Allah?
nikmat merasakan. Sudah bisa merasakan? Yuk, yang belum merasakan, rasakan. Begitu sampai di dimensi rasa, kita gak berantem lagi. Maka Allah akan jadikan kamu menjadi ikhwan. Fa asbahtum bin nikmatihi ikhwan. Wah. Jadi kalau Quran dibedah keren ya. Keren gak? Keren. Makanya Allah bilang wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ingin jadi orang beruntung? Ingin jadi orang beruntung? Saya kasih tahu resepnya. Kalau ingin jadi orang beruntung, satu, kata Allah, jadilah orang yang berbuat kebajikan. Sekarang apa itu kebajikan? Jangan ngarang, jangan bikin definisi sendiri. Tanya Allah, apa itu kebajikan? Kebajikan kata Allah cuma dua. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak manusia untuk ma'ruf. Ma'ruf itu mengenal, dari kata arafa. Mengajak manusia untuk mengenal siapa? Mengenal Allah. Dan cegah yang sudah kenal supaya tidak mungkar, supaya tidak kembali ke belakang. Dan selama ini kata amar ma'ruf nahi mungkar itu diartikan jadi kekerasan, bawa pentungan. Lucunya pakai Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu hanya menakut-nakutin orang. Padahal di Quran jelas kebajikan itu ada dua. Satu, wa ya'muruna bil ma'ruf. Ajak manusia, perintahkan manusia untuk mengenal. Wa yanhauna 'anil munkar, cegah yang sudah kenal, jangan mundur ke belakang. Wa ulaika humul muflihun, kamu akan termasuk orang yang beruntung. Makanya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 176, catat aja ayat-ayatnya. Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan kitab dengan benar. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh. Masih ingat tadi kenapa berselisih? Karena masing-masing hanya berbicara pengetahuan konsep. Masing-masing belum mengalami pengalamannya. Sedangkan kitab sendiri kan artinya adalah kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu adalah zat. Jadi kalamullah yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Jadi kitab yang sebenarnya adalah itu. Nabi Muhammad pada saat itu melihat kitab, itu kitabnya. Kitab sejati yang ada dalam dirinya. Kan waktu itu Quran belum ada. Beliau tidak melihat tulisan. Ya, tetapi kemudian ya setelah beliau berhasil membaca kitab sejati, kemudian beliau menerima wahyu. Kemudian wahyu itu kemudian sekarang berwujud menjadi Al-Quranul Karim. Tapi yang dibaca oleh beliau itu adalah kitab. Kitab itulah kalamullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang diikra oleh beliau adalah Tuhan yang telah menciptakan. Paham sampai sini? Oke. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab dengan benar, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kitab benar-benar dalam penyimpangan yang jauh. Itu yang dikatakan di Quran, lafi shikokim ba'id, ba'id, ba'id. Karena orang Sunda mah, bararaid. Dari bahasa Arab, ba'id itu jauh, Kasabrang ke Palembang, ba'id, ba'id, gitu. Itu dari bahasa Arab, ba'id itu jauh sekali. Makanya kita sering baca ketika baca doa itu, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta maidal masyriki wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dengan kesalahanku seperti engkau menjauhkan timur dan barat. Gitu. Suka baca itu kan? Gak ngerti juga. Jadi kenapa perselisihan terjadi? Karena masing-masing baru berbicara kitab dalam konsep, belum berbicara kitab sebagai sebuah pengalaman nyata dalam diri. Paham? Oke. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu sekarang ini dasar-dasarnya ayat-ayatnya.
Baik, kita lanjutkan. Sesungguhnya kami, kata Allah, ini Quran surat Al-Fatir ayat 24. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran, berita gembira, dan pelajaran. Jadi para rasul, para nabi itu diutus ke dunia bukan nakut-nakutin, bukan ngancam-ngancamin. Para nabi, para rasul itu tugasnya diutus ke dunia, satu membawa kebenaran, yang kedua membawa berita gembira, yang ketiga membawa pelajaran. Dan tidak ada satu umat pun melainkan telah ada padanya pemberi peringatan. Jadi di setiap zaman, di setiap umat akan selalu ada orang-orang yang ngasih pelajaran. Siapa itu? Ya tentu saja para pewaris ilmunya, para rasul.